Mencenangkan, jasad alien ditemukan di Peru berumur lebih dari 1000 tahun. Fenomena ini disiarkan langsung sama pemerintahan Meksiko. Jadi ternyata selama ini alien sudah hidup berdampingan dengan manusia, tapi kita tidak sadar padahal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan tentu saja misteri tersebut akan menjadi konten-konten daging para konten kreator TikTok yang suka ngomongin ginian. Padahal misteri ini adalah hoax. Jadi ada orang nih namanya Jaime Maussan. Sorry kalau salah pengucapannya ya. Tapi Bapak Maussan ini adalah sosok personality yang sering banget ditemuin di TV-TV Meksiko. Dan gak jauh-jauh dari ngomongin UFO, alien, dan keadaan-keadaan di luar angkasa sana. Beliau sih menyebut dirinya sebagai ufologis ya. Ini gue gak tahu apakah ufologis itu emang bener-bener ilmu yang emang ada di kampus-kampus atau ada expert yang mempelajari. Atau ini istilah-istilahan internet aja gitu yang mengkelompokkan orang-orang yang suka ngomongin UFO itu menjadi ufologis. Komen di bawah menurut kalian yang bener yang mana? Jadi tiba-tiba beliau ini menampilkan 2 mayat alien yang katanya udah berumur ribuan tahun yang dia temukan di Peru. Alien ini mukanya seperti ya kebanyakan alien-alien yang kita lihat di film fiksi lah, dan tangannya pun jarinya jumlahnya cuma 3, kagak 5 kayak manusia biasa. Katanya juga DNA-nya nggak jelas, ini 30% DNA-nya nggak bisa di-track itu berasal dari mana. Bentuknya kecil dan katanya ya udah jelas ini bukan manusia, ini udah pasti sebuah makhluk yang nggak berasal dari bumi kita. Kalau kita lihat dari fisiknya sih emang cukup meyakinkan ya. Kelihatan banget ini mah bukan orang, ini mah makhluk lain, ini mah apa nih, pokoknya jenglot kali ya, apa gimana kali ya. Pokoknya meyakinkan lah untuk kita bilang kalau udah pasti manusia nggak kayak begini bentuknya. Masyarakat atau penonton pasti akan makin percaya lagi karena pada saat pengumuman penemuan mayat ini itu diumumkannya melalui siaran resmi dari Kongresnya Meksiko, semacam DPR-nya Meksiko. Jadi ya wajar dong orang-orang semakin yakin dan susah untuk skeptis. Ditambah Maussan ini juga bilang kalau penemuannya ini itu didukung sama seorang peneliti atau researcher dari universitas ternama di Meksiko yang namanya National Autonomous University of Mexico. Katanya saintisnya tuh bilang, iya penemuan ini tuh tidak mungkin berada di lini kehidupan evolusi manusia. Jadi dari turunan evolusi kita gitu ya, dari sebelum Homo sapiens itu mungkin ke Netherland lagi atau kita mau lompat ke Homo Deus, intinya makhluk seperti ini tuh tidak ada gitu di jaringan evolusi menjadi manusia gitu. Ini udah pasti makhluk lain, entah dari luar angkasa, entah dari bawah bumi, entah dari multiverse mana. Makin percaya dong, orang makin susah skeptis dong nih, orang makin jadi konten daging nih buat konten kreator TikTok. Tapi tentu saja tidak semua itu bisa kita percaya. Klaim yang sangat luar biasa juga membutuhkan bukti yang sangat luar biasa juga. Kok bisa gitu Detektif Enola? Apa buktinya? Yang pertama, Bapak Maussan ini bukan pertama kalinya tampil di layar kaca atau di layar handphone kalian dan memamerkan bukti bahwa ia menemukan mayat alien. Di tahun 2015, bapak-bapak ini juga pernah mengumumkan bahwa ia menemukan mayat alien. Kurang lebih sama fisiknya, tidak seperti manusia dan terlihat seperti ya sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita. Sampai akhirnya pada tahun 2017, para peneliti menemukan bukti baru bahwa ternyata mayat tersebut adalah mayat manusia. Lebih tepatnya mayat anak kecil yang memang mengalami bentuk kepala yang tidak sempurna, sehingga terlihat seperti alien tapi bukan alien. Hanya jasad anak kecil yang kurang beruntung sehingga memiliki bentuk kepala yang kurang sempurna. Jadi bukan alien. Jadi secara track record nih orang udah punya minus point nih, yaitu adalah sejarah yang kurang baik lah sama reputasinya. Kan tadi sempat gue bilang tuh kalau dia itu katanya penemuannya ini beneran bukan manusia nih, melainkan alien, itu didukung sama statement para peneliti dari National Autonomous University of Mexico. Dan gak lama setelah dia bilang kayak gitu, orang dari universitas tersebut bilang kalau enggak, kata siapa kita ngedukung? Kok lu bisa-bisanya bilang begitu? Bahwa sampai dibilang sama para peneliti bahwa it make no sense, klaimnya dia itu nggak masuk akal. Dan kalau kalian jalan-jalan dikit, udah banyak kok konten kreator TikTok yang menurut gua keren banget, mereka berusaha untuk ngedibang ini, yang punya hipotesa bahwa ini bukan jasad alien tapi jasad orang yang digabung-gabungin. Hal ini didukung dengan wilayah ditemukannya jasad ini, yaitu Peru. Itu emang banyak banget jasad-jasad mumi yang masih utuh dan bisa ditemukan sama orang biasa. Nah, jasad-jasad ini tuh istilahnya diluting gitu, dan bisa aja diambil terus mungkin dia lihat atau mungkin nggak sengaja kecampur atau gimana, yang akhirnya terbentuk seperti alien. Jadi lagi-lagi bukan alien, melainkan jasad manusia ribuan tahun yang lalu mungkin, tapi dalam keadaan yang udah nggak bagus. Nah, gimana menurut kalian? Kalau itu kan tadi pendapat para ahli ya, nah sekarang pendapat Enola Bening. Menurut gue sebagai detektif internet, gimana ya Gilang ya? Jadi gini, manusia itu kayak udah tertanam ide bahwa alien itu bentuknya harus seperti E.T., seperti di film Alien, seperti di film apapun yang ngebahas fiksi tentang alien. Jadi kita tuh masyarakat tuh udah punya semacam bekal bahwa alien itu bentuknya harus kayak manusia tapi aneh. Bandingin deh bentuk E.T., muka E.T. nih ya, yang alien garapannya Steven Spielberg ini ya, sama
alien yang jasadnya ditemukan. Kayak terlalu mirip gak sih? Kayak terlalu dimirip-miripin gak sih? Biar sesuai sama apa yang dibayangkan sama masyarakat. Ngerti gak lu maksud gue? Padahal menurut gue nih, banyak yang ngira gue tuh anti sama konspirasi, anti sama alien. Enggak, gue tuh cuman butuh bukti yang jelas aja, bukan bukti yang cuman cocok logi aja. Gue fine aja kalau ada alien, gue gak ada masalah sama alien. Tapi bagaimana kalau alien itu bentuknya yang gak kayak E.T., gak kayak film Alien, melainkan cacing gitu, melainkan bakteri-bakteri sekecil amuba gitu yang hidup di atas tanah Mars gitu, atau virus-virus yang mengelilingi Saturnus gitu, ngumpul di cincinnya gitu. Itu kan masih masuk dalam definisi alien, sebuah kehidupan yang ada di luar bumi, habitatnya di luar bumi, ada di planet lain. Tapi masyarakat menganggap bahwa alien itu harus bentuknya humanoid. Kalau kalian gamer tuh pasti ngerti gitu, humanoid, bukan manusia tapi seperti manusia. Bagaimana kalau alien itu ternyata gas yang hidup, ya kan? Gas yang bisa jalan-jalan, nggak bisa datang ke bumi karena sekalinya keisep sama manusia selesai. Gimana kalau alien itu bentuknya kayak buntut kuda gitu? Ya udah ngepak-ngepak jalan-jalan aja gitu, terus mati kalau kelamaan di luar planetnya. Lagi-lagi, masyarakat kita semua terobsesi sama bentuk alien, bentuk makhluk dari luar bumi yang harus kayak manusia. Punya kaki, punya tangan, mungkin jumlahnya berbeda, punya muka, tapi bentuknya berbeda. Sehingga kalau ada sesuatu yang mirip manusia dikit tapi nggak kayak manusia, langsung kita klaim kayak alien. Padahal bisa jadi itu manusia yang jasadnya udah nggak karuan bentuknya ya karena termakan umur, termakan zaman 1000 tahun ya menurut Ngana. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tapi Enola Bening, Pak Detektif, kan ini udah diumumin langsung sama pemerintah Meksiko. Kok bisa salah? Ini hanya pengingat bahwa pemerintahan bisa salah. Para orang-orang yang ada di atas sana bisa saja keliru. Dan ini bukan pertama kalinya mereka keliru. Kita ingat Amerika pernah bilang katanya nemuin UFO, disumpah di kongresnya, dan ya udah gitu aja, nggak berlanjut, nggak ada bukti tambahan, cuman bilang iya kayaknya ada UFO deh. Bahkan kita nggak usah ngomongin UFO, beberapa hal lain pun pemerintah juga bisa bohong atau kena tipu. Perlu diingat gue ngomongin pemerintahan Meksiko ya. Tapi kalau mau percaya apa nggak, terserah kalian. Silakan komen di bawah. Dan tentu saja gue masih terbuka terhadap kritik. Kalau misalnya menurut kalian gue yang keliru, kalau data gue tidak akurat, kalau bener no itu alien Enola Bening, gimana sih lu? Silakan kritik video ini di kolom komentar di bawah. Dan silakan juga sebarin video gue ke teman-teman kalian yang masih nggak percaya, dan ke konten kreator TikTok yang tiba-tiba bikin konten ini dan percaya-percaya aja. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Atau kalian mau support gue dengan lebih, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah. Dan kalian bisa menjadi membership gue dan mendapatkan banyak perks atau keuntungan. Salah satunya adalah join ke Discord private gue. Dan verdiknya, untuk alien yang ditemukan di Peru dan diumumkan di Meksiko adalah hoax. Demikian Detektif Internet untuk episode kali ini. Gua Detektif Enola Bening, pamit undur diri. Seperti biasa, love with your heart and do everything else with your head. Stay clean and sound.